Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Pandi Madrid dengan NPM 10 12 4016 dari kelas B24 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kasus negosiasi bisnis antara PT Maju Bersama Ganmenindo atau MBG dengan PT Adi Pratama Busana Nusantara atau APBN. Tugas pemaparan ini ditujukan untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi, Negosiasi, dan Bisnis. Baik, sesuai dengan isi jawaban di atas, pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah mengenai strategi negosiasi. Menurut saya pribadi, strategi yang paling tepat digunakan oleh PT MBG saat ini adalah kolaborasi berdasarkan model Thomas Kilmann. Alasannya karena hubungan kerjasama kedua perusahaan sudah berlangsung selama 6 tahun dengan hasil sangat baik. Selama ini MBG selalu tepat waktu dalam pengiriman dan memiliki tingkat produk cacat yang sangat rendah, yaitu hanya di angka 0,8%, jauh di bawah rata-rata industri. Selain itu, kedua perusahaan sebenarnya masih saling membutuhkan. APBN ingin menekan biaya agar keuntungan meningkat, sedangkan MBG ingin mempertahankan usahanya tanpa harus mengorbankan kualitas maupun kesejahteraan karyawan-karyawannya. Jadi menurut saya tujuan negosiasi ini bukan untuk mencari siapa yang menang atau yang kalah, tetapi mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembukaan pertemuan. Dalam membuka pertemuan, saran saya agar Joni dan Jini tidak langsung membahas masalah harga. Sebaiknya mereka terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah dijalin selama 6 tahun ini, kemudian menyampaikan harapan agar pertemuan tersebut menghasilkan solusi terbaik bagi kedua perusahaan. Setelah itu baru jelaskan rekam jejak MBG seperti kualitas produk yang konsisten, pengiriman setelah tepat waktu, dan tingkat reject yang rendah. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu variabel yang bisa dinegosiasikan. Selain harga, ada beberapa hal lain juga yang bisa dinegosiasikan. Pertama adalah kontrak kerja dalam jangka panjang. Dengan adanya kontrak kerja 2 tahun atau 3 tahun, APBN mendapatkan kepastian pasokan, sedangkan MBG memperoleh kepastian pendapatan sehingga lebih mudah melakukan perencanaan produksi. Kedua adalah volume pesanan. Jika jumlah pesanan meningkat, biaya produksi per unit bisa lebih efisien sehingga MBG dapat memberikan potongan harga yang lebih realistis. Ketiga adalah jadwal produksi dan pengiriman. MBG bisa menawarkan pengiriman secara bertahap agar APBN lebih mudah mengatur stok barang. Kemudian yang terakhir, pembahasan keempat adalah respon terhadap skenario. Untuk skenario pertama, jika APBN meminta penurunan harga sebesar 15% atau ingin berpindah vendor, sebaiknya MBG tidak boleh langsung menolak ataupun langsung menyetujui. Sebaliknya, jelaskan dulu bahwasanya penurunan harga sebesar itu akan berdampak pada operasional perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Kemudian mengajak APBN melihat keseluruhan nilai yang selama ini diberikan seperti kualitas produk dan ketepatan pengiriman, serta menawarkan alternatif solusi selain penurunan harga. Kemudian pada skenario kedua, jika APBN meminta perubahan pembayaran dari 30 hari menjadi 90 hari, MBG sebaiknya menjelaskan bahwa perusahaan tersebut akan mengganggu arus kas perusahaan. Baik, terakhir sebagai penutup, kesimpulannya, negosiasi yang baik tidak hanya membahas harga, tetapi juga membahas nilai dan manfaat yang diberikan kepada mitra bisnis. PT MBG memiliki keunggulan berupa kualitas produk yang konsisten, tingkat reject yang rendah, dan pengiriman yang selalu tepat waktu. Nah, keunggulan tersebut harus dijadikan kekuatan utama dalam proses negosiasi. Dengan menggunakan strategi kolaborasi dan menawarkan beberapa alternatif solusi, saya yakin peluang kerjasama antara MBG dan APBN akan tetap terjalin dan dipertahankan tanpa harus mengorbankan kualitas maupun keberlangsungan perusahaan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.